Alhamdulillah kita hari ini termasuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk bisa hadir, untuk menyediakan waktu untuk hadir di dalam majelis ilmu. Karena kaidah dasarnya dalam mencari ilmu ini tanpa ada batasan usia, sehingga muncul pembahasan sediakan waktu untuk mengaji, jangan tunggu ada waktu baru mengaji. Nah, itu kaidahnya. Jadi walaupun kadang mungkin di sini mingguan atau bulanan atau bagaimana, kaidahnya dalam mengaji itu sediakan waktu untuk mengaji, jangan tunggu ada waktu baru mengaji. Ya, bagi kita yang mungkin terikat kontrak, kita menganggap ya setelah pensiun saja nanti mengajinya. Rupanya kalau pensiunnya 2023 bulan 7, keburu duluan datang Malik Maut ya. Bulan 6 datang Malik Maut, jadi nggak sempat ngaji. Maka setidaknya konsep hidup orang mukmin itu fal mukmin baina hasanatain. Gaya hidup orang mukmin itu dua, hasanatin qadaha, selalu melakukan kebaikan, itu ciri orang mukmin. Yang kedua, wa hasanatin yantadiruha, menunggu akan melakukan kebaikan lain lagi. Kita sudah duduk dalam majelis ilmu, ini merupakan kebaikan, dan terus berniat untuk menunggu akan melakukan kebaikan lagi. Setelah ini pulang ke rumah, umpama yang belum masak, mungkin masak, ini niatkan kebaikan. Ya, dengan kita masak, suami kita bisa sehat, kemudian ibadahnya anak-anak kita tambah sehat, ibadahnya juga lebih kencang dan lain sebagainya. Ini merupakan ibadah. Jadi kalau kita mungkin pas turun nanti di tangga ataupun pulang, nggak tahu kita ajal kita, tiba-tiba kita sudah meninggal ditabrak atau apa, kita sudah pasang niat, status kita adalah penunggu kebaikan. Udah pasang niat, setelah ngaji nanti pulang ke rumah mau beres-beres dulu, ataupun mau masak, ataupun mau nyiapin perlengkapan suami dan lain sebagainya. Ini merupakan kebaikan. Tiba-tiba nggak sampai rumah kita meninggal. Tiba-tiba kita nggak sampai rumah meninggal, namanya kita ini status kita penunggu kebaikan. Jadi inilah gaya orang mukmin. Terus melakukan kebaikan dan menunggu akan melakukan kebaikan lain lagi. Jadi konsep orang mukmin, kalau konsep cara untuk terhindar dari utang itu mungkin relatif ya. Ya mungkin ada yang bisa mengamalkan doa, kan ada doa yang bisa terbebas dari utang. Tapi saya rasa kalau prinsip saya tidak perlu mesti dengan doa, cuman kita jalani dengan kesepakatan hidup supaya mudah terhindar daripada utang ataupun terbebas daripada hutang. Itu gampang sekali. Kurangi gaya saja. Pasti sedikit gaya, pasti sedikit utang. Nah, kalau ansoran yang satu belum selesai, jangan ditambah-tambah dulu. Nah, jadi nggak terbebani. Ini konsep. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Ustadz Aat menelpon saya tadi malam untuk menggantikan beliau pada hari ini. Mungkin saya kali pertama di sini, mungkin di tempat yang lain tidak asing, tapi inilah silaturahmi. Mungkin sebelum itu kalau masalah tanya jawab perkenalan nanti bisa kita jelaskan setelah saya memberikan materi. Karena ini dominan ibu-ibu, jadi saya sedikit mengangkat tema yang sangat urgen dalam kehidupan wanita. Dalam fikihnya masalah iddah. Ini perlu kita sampaikan dan sangat perlu seorang wanita itu paham. Bukan untuk diri kita, bukan sekedar untuk diri kita, ataupun untuk anak, tetangga, keponakan kita, mengenai tentang iddah dalam hukum fikih. Pernah ibu dengar iddah? Iddah dalam hukum fikih itu masa menunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan kosong rahim. Adakala iddah itu karena suaminya meninggal, ataupun karena dia itu melakukan gugat cerai. Ini sangat banyak seorang wanita yang adakala janda, bisa kita katakan dia tidak menjalani proses iddah, langsung adakala menikah dengan laki-laki lain, ataupun melanggar etika iddah. Maka salah satunya biar paham, biar connect. Ketika meninggalnya Ustadz Jepri Al-Bukhari, itu Umi Pipik
Dian Irawati kan begitu, Bu. Jadi beliau tidak menerima orderan untuk iklan apapun ketika menjalani masa iddah. Jadi ketika selesai iddahnya bertebaran bahkan sampai di Langsa, posternya di simpang kantor pos besar kali, iklan sirup. Artinya dia sudah selesai iddah. Jadi iddah ini sangat penting dan termasuk pantangan-pantangan hal-hal yang dilarang oleh agama terhadap wanita yang sedang menjalani iddah. Termasuk nggak boleh pakai perhiasan, yang kalau seandainya perhiasan itu ada tempat untuk menyimpan. Nggak boleh bersolek, nggak boleh keluar rumah. Nanti juga timbul pertanyaan, terus bagaimana status yang istrinya yang PNS ataupun dia bekerja? Ini agama juga punya solusi. Jadi ini penting, karena saya di mana-mana mengari kajian, mungkin di sini saya baru pertama, tapi kalau di tempat lain nggak terlalu asing. Nama saya Ustadz Sulaiman Muda, kalau biasa dipanggil di Langsa. Saya aktifnya kajian di Payujuk Tunong, di Kampung Jawa, dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga karena tidak pahamnya seseorang itu tentang hukum fikih, dia berani melanggar. Termasuk baru, artinya belum sampai 7 ataupun belum sampai iddah, entah kemana-kemana. Dia entah melakukan apa-apa saja. Nah, ini sama seperti bandingannya dilaknat. Diharamkan dalam agama, sama seperti orang nggak mandi junub ataupun mandinya dilama-lamakan. Ini sekilas. Jadi yang kita bahas sampai tuntas insya Allah sekilas, walaupun seperti kuliah 15 SKS langsung kita wisudakan langsung nanti. Yang penting paham sistem saya seperti itu. Nah, jadi nggak ngawur. Jadi perlu kita ketahui bahwa definisi daripada iddah dulu. Iddah ya secara bahasa arti iddah itu bilangan, hitungan. Tapi secara hukum syariat, iddah itu untuk memastikan kosong rahim, masa menunggu untuk memastikan kosong rahim, tarabbus dalam bahasa Arabnya. Masa menunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan kosong rahim. Ini yang pertama. Jadi ada kala dia janda karena gugat cerai, ataupun ditalak sama suaminya, ataupun karena suaminya meninggal. Posisinya kan janda. Nah, ini ada dua versi nanti. Jadi bagaimana dasar ataupun apa dasar daripada iddah tersebut? Jadi ada kala iddah ini ta'abbud, tidak diketahui sebab perintah. Namun dalam Al-Quran langsung Allah jelaskan, summa talaqtamuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddati ta'tadunaha. Ini langsung dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Nanti yang ikut tahsin boleh. Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 Allah sebutkan, kemudian kamu talak istri-istri kamu sebelum bersetubuh, maka bagimu tidak ada masa menunggu. Jadi contoh, hari ini ada akad nikah, udah tanda tangan semua, sudah punya buku. Tiba-tiba entah kenapa ada alasan yang logis kah, ataupun alasan yang ada kala nggak logis, mungkin seperti hawak-hawak di HP kan ada itu berita, baru setelah menikah suami menceraikan istrinya. Ada kala macam-macam, maharnya nggak dibayar atau minta cerai istrinya, ataupun punggungnya hitam, kan ada itu berita di HP istilahnya hitam. Jadi langsung suami menalak istrinya sebelum istilahnya galam menyebah taceh, galam gemuwo, belum sempat tidur seranjang, belum melakukan hubungan suami istri, ditalak. Rupanya di HP cantik kali, begitu dibuka cadarnya udah hancur kali kan. Kan biasa tertipu dengan efek sekarang banyak, ataupun macam budaya orang Cina tutup seperti itu. Bukan cadar memang hukum yang akurat. Nah, jadi bagi si perempuan yang ditalak oleh suaminya itu, yang mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri sekalipun, maka bagi perempuan itu tidak ada masa menunggu. Karena memang sudah jelas rahimnya kosong. Artinya kalau memang ada mantannya nunggu di luar, tinggal telepon, bang, aku sama kamu aja, boleh. Hukumnya boleh. Tapi nggak bagus dalam adat istiadat, yang namun hukum fikihnya boleh. Kalau seandainya langsung mantannya dah nunggu memang siap-siap, nggak aku dapat kalau ketika gadis, aku siap ketika kau janda. Yang dah cintanya sebegitu. Jadi prosesi nikahnya sah. Paham ya? Satu. Ini dalil yang pertama bahwa karena kaedahnya untuk memastikan kosong rahim.
Karena memang jelas tidak melakukan hubungan ya secara adat nggak akan hamil kecuali ya Siti Maryam. Nah, yang kedua, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihina salasata quru'in. Perempuan yang ditalak suami menunggu selama 3 quru untuk bisa menikah dengan laki-laki lain. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan. Jadi perempuan yang ditalak oleh suaminya ini harus menunggu semasa 3 quru. 3 quru. Jadi kalau ada ya, ini maaf Bu, saya nggak nyindir, entah mungkin ada yang single parent sudahnya istrinya sudah nyaman dengan single parent, saya nggak tahu yang namanya hukum ini. Jadi wanita yang ditalak oleh suaminya, ini bagi wanita tersebut wajib menjalani iddah selama 3 quru. Jadi bukan muncul 3 quru itu 3 bulan 10 hari. Tetap 3 quru. Apa arti quru? Suci antara 2 darah. Suci antara 2 darah, ada kala haid, ada kala nifas. Umpama begini. Seorang wanita terjadi perceraian dalam rumah tangga bulan 1. Posisinya dikatakan lagi kalangan bersih dia, masih suci. Kemudian tanggal 15 sampai tanggal 20, kita katakanlah 5 hari dia halangan. Tanggal 15 sampai tanggal 20 dia halangan. Tanggal 21 sampai 3 sampai bulan ke selanjutnya dia suci. Nah, kemudian dia haid lagi. Nah, ini dianggap 1 quru. Artinya suci antara 2 darah. Biar enak aja dihitung. Tanggal 1 sampai tanggal 15 haid. 15 sampai tanggal 30 suci, umpamanya seperti itu. Kemudian tanggal 1 Februari sampai tanggal 15 Februari haid lagi. Nah, ini namanya sudah 1 quru. Kemudian suci lagi. Kemudian haid lagi. Suci lagi, haid lagi. Selesai itu kalau ada rencana nikah dah boleh. Jadi tidak ada istilah jawabannya dalam hukum agama itu jawaban jumlah hari 3 bulan 10 hari. Kenapa tidak ada angka kepastiannya? Karena perempuan rata-rata haidnya beda-beda. Bahkan yang anak-anak kita yang kuliah mungkin dilema dengan skripsi ataupun dengan lain-lain, dia nggak sampai haid ketika akhir bulan, nggak dapat. Bukan hamil, stres. Nah, jadi ada orang yang 8 hari, ada yang 9 hari, ada yang 2 minggu. Nah, jadi ini tergantung kepada jumlah. Jadi ini wajib disampaikan. Ada kejadian belum habis iddah karena udah keburu, ada kala nikah ataupun ada menutup aib, langsung dibuat akad nikah. Ini hukumnya haram. Maka wajib menjalani prosesi iddah. Berarti kesimpulan yang pertama, kalau perempuan yang ditalak oleh suaminya itu wajib beriddah selama 3 quru. Arti quru adalah suci antara 2 darah. Jadi berapa hari Ustaz? Nggak tahu harinya. Perempuan itu yang bisa mengetahui harinya. Karena ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, rata-rata 10, 8, 9. Nah, rata-rata. Ada yang 7. Nah. Ataupun kadang-kadang sebulan 2 kali. 5 hari kemudian suci, kemudian haid lagi kan. Nah, jadi itu yang namanya 3 quru. Bisa dimengerti? Dah. Kemudian ayat yang ketiga yang mengatakan bagi perempuan itu wajib melakukan iddah, yaitu dalam surat At-Talaq ayat 1. Nah, tadi Al-Baqarah ayat 222 ya. Yang pertama, ayat yang pertama tadi Al-Ahzab ayat 49. Ayat yang kedua Al-Baqarah ayat 228 dan ayat yang ketiga surat At-Talaq ayat 1, yaitu fatalaquhunna liiddatihinna. Talaklah mereka dalam zaman suci, tidak berhaid. Nah, jadi termasuk larangan bagi kita. Nah, ini pembahasan bagi perempuan yang menjalani iddah dengan sebab dia itu terjadi perceraian, apakah ditalak ataupun gugat cerai. Jadi 3 quru jawabannya, bukan 3 bulan 10 hari. Nanti yang jumlah harinya kembali kepada pembahasan yang lain. Sampai di sini paham? Dah. Pertanyaan disiapkan terus. Saya paling suka kemana-mana kalau ditanyain nggak bisa jawab. Biar ada tugas saya. Apa?
ayat. Yang pertama Al-Ahzab 49. Kemudian yang kedua Al-Baqarah 228. Yang ketiga Al-Talaq ayat 1. Nah, ini sumbernya kuat. Nanti pantangannya ada. Nah, pertanyaan sudah saya munculkan tadi. Karena bagi seorang perempuan yang menjalani iddah, bukan nikah saja yang dilarang, tapi juga dia harus menjalani ihdad. Ihdad itu menahan diri, nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai bedak. Artinya yang bedak yang menawan, kalau yang maskara ataupun yang pakai yang nampak glowing lah. Nah, tapi kalau sekedar yang macam-macam baby enggak apa-apa. Nah, ada. Kemudian yang kedua, iddah bagi perempuan yang jandanya karena suaminya meninggal. Dalam bahasa Arabnya mutawafa anha. Janda yang karena suaminya meninggal. Bahasa Arabnya mutawafa anha. Perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ini jumlah iddahnya berbeda. Itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran langsung Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234, lanjutan daripada tadi. Al-Baqarah ayat 234. Ini walaupun dia ini belum pernah disetubuhi, kalau suaminya meninggal. Kalau yang cerita tadi tidak beriddah kalau belum bersetubuh, kalau suaminya cerai, artinya pisah karena cerai. Tapi kalau pisah karena meninggal, kan ada kejadian baru nikah, kutabrak entah apa, mungkin meledak dan lain sebagainya, belum pernah pulang satu rumah pun, tapi udah menikah orang nih. Ini namanya perempuan itu janda karena suaminya meninggal, tetap dia beriddah walaupun belum pernah tidur sekamar. Jawabannya berapa hari, Ustaz? Tentang seorang iddah yang meninggal suaminya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 234, "Walladzi yutawaffawna minkum wa yadharuna adwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa usran." Suami yang meninggalkan dan meninggalkan istri, suami yang meninggal dan meninggalkan istri, dan istri wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, ini baru jelas. Jadi bahasa 4 bulan 10 hari janda yang karena suaminya meninggal. Berarti setelah itu baru boleh umpama mau shopping atau apa-apalah kan. Ataupun ada rencana menikah, kalau ada rencana baru boleh. Harus 4 bulan 10 hari. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya. Nah, jadi pembahasan yang kedua, iddah tadi bahagian daripada perpisahan antara antara suami dan istri. Maka seandainya ada orang yang hamil di luar nikah, bagi orang tersebut tidak ada masa iddah. Artinya boleh dinikahkan walaupun perbuatan nggak bagus. Umpama karena terlalu dekat hubungannya, terlalu terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga mereka perempuan itu hamil di luar nikah, maka perempuan itu nggak ada masa iddah. Kenapa? Karena memang tidak dianggap anak janin yang ada di dalam perutnya itu secara biologis, ayah biologis boleh, tapi secara hukum agama tidak. Karena dihitung anak itu sah atau sah, harus duluan akad nikah ketimbang berhubungan. Jadi diingat, jadi bagi perpisahan antara seorang perempuan dengan cowoknya, tiba-tiba hamil, setelah hamil ditinggalin. Jadi umpama ada cowoknya yang ada laki-laki lain yang setia, yang mau menutup aib, bertanggung jawab, ya monggo-monggo saja kalau mau. Kenapa boleh? Karena perempuan itu sudah pasti rahimnya bukan kosong, tapi anak dalam kandungan itu tidak diakui secara agama. Paham ya? Udah. Kemudian yang tadi masalah mutawafa anha, 4 bulan 10 hari wajib menunggu bagi seorang wanita yang menjalani iddah. Kemudian timbul permasalahan terhadap seorang wanita yang menjalani iddah. Ini
tidak boleh melakukan ataupun wajib menjalani ihdad. Termasuk wajib ihdad atas perempuan yang meninggal suami, ihdad selama 3 bulan 10 hari. Ini baru 3 bulan 10 hari, bukan iddah, tapi ihdad. Artinya menahan diri. Artinya tidak memakai pakaian-pakaian yang indah dan memakai cincin atau gelang atau perhiasan yang terbuat dari emas, kecuali untuk menjaga dan memakai bau-bauan. Jadi kita punya emas, memang seperti ini, punya semua. Jadi kalau ada saudara kita yang selama ini memakai emas, jadi ketika proses umpama dia menjalani iddah, dia wajib ihdad, menahan diri. Kalau emasnya ada tempat penyimpanan, wajib disimpan, nggak boleh dipakai. Nah, dibolehkan kepada mutawafa anha, artinya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, memperindah tempat tidur, perabot rumah. Jadi kita itu disunatkan membereskan ataupun merapikan semua perabot-perabot, bahkan benda-benda kesukaan almarhum suami kita. Jadi jangan tunggu belum sampai 7, foto-fotonya semua dihilangkan terus supaya cepat move on, biar langsung masuk hati orang lain. Jadi nanti kata calonnya nih nggak can nih, dia nggak bisa move on dengan mantan suaminya. Percuma aku nikah sama dia, cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi tetap bagi seorang wanita itu memperindah dalam masa iddah itu. Masa-masa sama beliau. Pertama kan ada itu orang-orang dulu itu sampai dari sepeda, pas bangun dari nol sampai punya mobil mewah. Jadi kan itu dirawat dengan bagus. Tapi jangan menjadi suatu keborosan. Sesuatu benda yang mungkin disedekahkan, sunat disedekahkan. Jadi jangan baju bertumpuk di situ. Yang ada nanti rayap yang makan. Nah, paham ya? Nah, ini sekilas pembahasan materi. Selanjutnya ya bebas. Yang mau ditanya apa, tanya terserah. Kemudian tadi sebelum ditanyakan sudah duluan muncul pertanyaan bahkan di mana-mana. Ketika kita bahas materi ini, artinya bagi perempuan yang menjalani iddah kan wajib ihdad, termasuk tidak boleh keluar rumah. Pertanyaannya bagaimana Ustaz? Status seorang wanita itu yang bekerja, nggak mungkin pimpinan ataupun atasannya mengizinkan sampai 4 bulan 10 hari, bisa-bisa dipecat. Jadi bagaimana itu hukumnya? Mungkin agama itu sudah bisa menjawab. Artinya kalau seandainya dia tidak bisa mencari nafkah, kalau dia tidak mencari nafkah, dia akan kelaparan, akan mudarat, nggak ada yang bisa dia memberi makan. Dan kalau seandainya dia dipecat, nggak ada kerjaan lain untuk dia. Ini dibolehkan dalam agama sekedar hajat. Bagi kita yang guru, berapa jam dikasihkan? Walaupun nggak yang sertifikasi, yang nggak ngamen ke sekolah lain. Yang guru, umpama tugas di kantorkah ataupun di sekolah 8 jam. Berarti hanya sekedar 8 jam itu kita diberikan. Tapi kalau di luar itu, kan biasa kita kadang-kadang ngemil dulu ataupun arisan kemana, kemari, kan biasa. Jumpa ini, jumpa itu dilarang dalam agama. Jadi hanya sekedar jam berapa fingerprint masuk ke bank. Nah, jam berapa? Jam 8 sampai jam 12. Sekedar kewajiban, selepas itu pulang. Tapi kalau memang bisa mungkin dihindari, mungkin dia dengan mencari nafkah ya, kalau contoh orang-orang dulu itu menyediakan makanan yang siap saji di rumah. Membuat kuih-kuih, yang kuih itu diambil sama orang dijual keluar tanpa menunggu, tanpa dia keluar tapi dia bisa mendapatkan uang. Tapi kalau bagi pegawai pemerintah ya solusinya seperti itu. Dibolehkan tapi hanya sekedar hajat kalau seandainya dia tidak ada yang memberi nafkah. Tapi kalau mungkin kita terobos untuk buat rekomendasi untuk cuti, lebih bagus untuk cuti. Paham ya? Jadi agama itu tidak memberatkan. Dah sampai di sini materi tentang iddah sekilas. Kalau memang ada pertanyaan ya dipersilakan. Boleh, Bu. Ini pertanyaan-pertanyaan di lorong apa ya, Tunong udah menumpuk nih.
Udah kita bakukan. Kemarin ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Kajian ibu-ibu seperti ini juga. Tentang, karena kalau masalah keuangan lebih dominan, kalau royal untuk bersedekah biasa ibu-ibu. Jadi ada timbul pertanyaan begini. Bagaimana seorang istri itu bersedekah tanpa izin suami, tapi dengan alasan itu memang gaji istri sendiri. Ya dia punya SK. Suami punya gaji. Nah, istri punya gaji. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang istri bersedekah tanpa izin suami dengan alasan itu uang dia punya sendiri. Bisa kita katakan dia sama-sama punya kerjaan, sama-sama pegawai. Dia mau buat sedekah. Itu bagaimana hukumnya? Karena patronnya begini, patron ibu-ibunya seperti ini. Uang suami, uang istri. Kalau uang istri, uang suami. Nah, sehingga ada timbul permasalahan perempuan yang mencuri uang di kantong suami. Hukumnya mencuri. Hukum mencuri kalau seandainya nafkah sudah cukup. Kan yang wajib bagi perempuan itu, bagi laki-laki itu memberi nafkah. Tapi kalau lebih udah diberikan uang belanja, udah diberikan baju, nah ini ambil lagi, ini dikategorikan mencuri. Tapi kalau suami ya lebih-lebih kan, cuman walaupun tidak disebutkan. Paham, Bu? Jadi pertanyaan tadi, bagaimana hukum seorang istri itu bersedekah tanpa izin suami dengan alasan uangnya sendiri. Kalau uang suami nggak ada cerita, nggak ada pembahasan, artinya memang harus minta izin. Ini jawabannya tetap didahulukan musyawarah. Tetap didahulukan musyawarah. Hah? Inilah belum habis. Ini kan baru rumusan masalahnya. Ini relatif, artinya yang afdalnya tetap didahulukan musyawarah. Tetap didahulukan musyawarah, karena kenapa? Supaya kita semakin pintar menghargai suami, dan suami pun akan lebih peka untuk menghargai seorang istri dalam bermusyawarah keuangan. Kecuali di dalam hal-hal yang memang sedekah dianggap ringan. Umpama ada yang minta infak ataupun derma, mungkin 1.000, 2.000, kita biasanya kayak gitu. Kalau udah mau ada orang sedekah, kalau lihat uang merah terlalu banyak, ke masjid gitu juga. Lihat uang biru juga terlalu besar. Tapi kalau itu dibawa ke masjid, mungkin uang yang ada pegang parang ya, parang besar. 1.000, 2.000. Maka dalam BI itu Bank Indonesia mencetak, coba kita lihat, uang 100.000 perempuan menari fotonya, 50.000 gambar perempuan, uang 2.000 udah gambar laki-laki pegang kampak. Karena hanya dengan uang 100.000, 50.000 wanita itu bisa tersenyum. Uang 2.000 mana ada bisa tersenyum. Nah, begitulah ilustrasinya. Paham ya? Nah, jadi ini tetap kecuali dalam sumbangan-sumbangan yang memang tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Untuk apa musyawarah? Supaya nanti suami kita itu walaupun uang dia kerja, tidak seenakkan menggunakan uang. Jadi jangan tiba-tiba ibu punya uang, suami udah program ini pakai talangi pakai uang istri dulu. Rupanya begitu pulang suami ke rumah, Dek minta pinjam dulu uangnya sebentar mau pakai modal usaha. Oh nggak ada lagi bang, udah diinfak kemarin tuh 50 juta untuk buat lantai keramik masjid. Nah, jadi kan udah terjadi nggak enak dalam rumah tangga. Jadi intinya walaupun uang dia sendiri, kalau memang banyak, berarti lebih bagus bermusyawarah. Ini bang kita buat donasi untuk bangun ini. Karena keberhasilan orang itu ada 3, Bu. Baru dikategorikan orang itu berhasil 3 ini. Ada orang yang berhasil 1, ada orang yang berhasil 2, bahkan ada orang sama sekali tidak berhasil. 3-tiganya nggak berhasil. Apa keberhasilan itu? Yang pertama, waladun sadaqah jariyah. Keberhasilan daripada hartanya itu dia sempat nitipkan
ke yang memang jariah. Pernah berinfak lah. Jadi ini namanya keberhasilan, bisa diambil lagi nanti hartanya di akhirat. Kemudian waladun salihun yada'ulah, anak yang soleh. Jadi kalau dia dapat anak yang soleh, ini satu keberhasilan bagi dia. Jadi keberhasilan itu bukan secara fisik. Salah satunya kita dapatkan ketika kita sudah dibalutin dengan kain putih. Itu kita akan paham nanti. Itu hanya paham dengan kacamata keimanan kita bisa melihat siapa yang soleh sebenarnya, yang berbakti. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka para ulama mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan pahala jariah dari ilmu itu, maka jangan kasih anak dulu kepada ustadz untuk suruh mengaji. Kalau anak itu Al-Fatihahnya ataupun abata belum paham. Artinya raih dulu pahala jariah oleh ibu dan bapaknya, kemudian baru lanjutkan ke ustadz karena kita nggak paham. Tapi jangan setidaknya kita sebagai orang tua hanya bisa cuman melahirkan. Tapi ambil dulu fadilah jariah. Setidaknya ajarin dulu Al-Fatihah ataupun abata. Jangan kecil dah dititipkan. Jadi anaknya itu dapat ilmu semata-mata dari ustazahnya, dari ustadznya. Tapi harus paham, harus ada sedikit jariah untuk kita yang memang pahala itu nggak akan terputus. Sholat pahala, puasa pahala, yang lain pahala, tapi jariah ilmu kita dari anak kita sendiri. Itu harus kita. Maka para ulama mengajarkan kepada itu. Kalau kamu punya anak itu, ajarkan minimal alif bata kepada anakmu supaya itu menjadi jariah dalam segi ilmu. Oh, kami nggak ada lagi anak kecil. Kayak kalau mau nambah silakan ya. Kalau nggak ada ya usahakan yang ada itu harus menjadi soleh. Oh, nggak ada anak lagi, ada cucu mungkin. Di cucu kita itu didik dulu. Ya, paham ya? Mungkin demikian sekedar kajian karena nanti baru bebas ini kan ada yang memintakan supaya materi ini di live sampai ke Pineng nih. Maaf. Ya mungkin demikian sekedar materi, boleh nanti ditanya jawab secara walaupun tidak formal. Bismillah.